Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Batiansa di channel Kibat 16. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia sekarang masih kuliah di kebidanan. Selain dia kuliah bidan, dia juga punya pengalaman spiritual. Ya, pokoknya jangan di skip video ini, tonton terus sampai habis. Dukung terus channel Kibat 16 agar supaya guanya semangat melanjuti tentang membuka sejarah tentang yang ada di dunia ini. Kita panggil langsung bintang tamu kita malam hari ini. Ya, assalamualaikum Ibu Bidan. Iya. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Saya manggilnya Ibu, Teteh, Nyai atau gimana nih? Intan aja. Oh, Intan. Iya. Intan, kalau boleh tahu asli mana? Asli Bogor. Asli Bogor ya. Intan masih kuliah. Masih, Pak. Kuliah di mana? Di Stikes. Stikes. Oke, kebidanan. Iya. Oh, gitu. Selain kesibukan sekarang bidan atau nyuntik atau gimana? Ada nggak kesibukan saat ini? Ya, gitu aja sih, kayak dipanggil-panggil obat-obatin orang katanya. Oh, kirain dipanggil-panggil cewek panggilan kayak gitu. Intan, punya pengalaman apa sih di dunia spiritual? Sebenarnya belum pengalaman sih ya, Pak. Baru-baru ini aja gitu. Oke. Ya, bisa dibilang udah banyak juga sih. Berarti pengalaman di dunia spiritual ini Intan bisa melihat, bisa merasakan, atau bisa komunikasi juga sama makhluk? Melihat bisa, cuma gimana ya? Sebenarnya kayak ada tombol on off-nya gitu. Oh gitu, udah Iya, kayak si kring lampu lagi ya? Kalau kita mau bisa lihat, kalau enggak juga bisa. Kalau dibilang merasakan bisa banget. Oke. Terus kalau misalnya komunikasi juga bisa. Oh, awal mulai dari mana sih? Atau dari lahir, kakek atau leluhur itu memang dulunya seorang spiritual juga? Kalau kita dengar cerita dari mamah gitu ya, sebenarnya kayak keturunan kakek nih dari luar pulau kan, dari Makassar gitu. Terus sejarah-sejarahnya tuh kayak adalah gitu pengalaman-pengalaman spiritualnya juga gitu. Nah, katanya sih dari lahir, cuma ditutup. Oh gitu. Oh berarti dari Intan kecil itu bisa melihat? Katanya bisa. Jadi udah menurut penerawangan kakek bisa. Nah, terus ditutup lah karena mama sama bapak nggak setuju. Kalau Intan bisa kayak gitu kan. Nah, kebuka lagi baru tahun-tahun kemarin lah, bulan-bulan apa ya, nggak inget juga pokoknya, baru tahun-tahun kemarin itu. Berarti baru 1 tahun kebelakangan ini ya? Belakangan ini. Pas banget sama COVID ada di Indonesia? Iya benar. Terus? Ya gitu sih, jadi cerita dari awal. Iya. Dari awalnya tuh ikut ke kayak tempat spiritual gitulah Pak, tempat ya semua pada tahu lah ya, ke orang pintar gitu katanya. Udah kayak gitu, Intan nggak tahu apa-apa tapi kayak merasa nggak enak gitu, kayak punya rasa pokoknya nggak enak deh gitu kan, punya firasat yang nggak enak gitu. Nah, jadi pas di rumahnya itu Intan kayak apa ya, mandi itu apa sih? Apa itu namanya Pak? Berarti mandi kembang atau gimana? Mandi, iya, dimandiin pakai kembang, pakai kelapa gitu Pak. Oh oke. Terus. Apa itu namanya? Ngebuang atau gimana? Katanya sih ngebuang hal-hal yang jelek di diri Intan gitu. Oke, siap. Terus tuh dia bilangnya tuh banyak makhluk-makhluk yang mempengaruhi Intan gitu, sehingga kelakuannya kayak jelek lah, negatif gitu, dibilang sama dia gitu kan. Sempet juga pas mandi dimasukin berbagai macam makhluk, banyak banget pokoknya. Dan itu tuh ganti-ganti mulu Pak makhluknya. Oh berarti sebelum Intan
datang ke rumah orang pintar tersebut, Intan kehidupannya normal dah ya. Normal aja. Tapi setelah habis datang ke rumah orang pintar tersebut, kehidupan Intan ini langsung berbeda jauh. Yang tadinya biasa aja tidak melihat apapun, kayak gitu. Ini tiba-tiba setelah dimandikan, Intan langsung bisa melihat. Iya, langsung bisa melihat. Oke, terus? Terus kan kita kan mandi tuh, dimandiin sama berbagai macam anak-anak. Sana lah gitu ya. Sama si orangnya juga tuh yang dibilang orang pintarnya itu, semenjak dimandiin langsung lihat gitu mereka pada berubah, Pak. Yang tadinya kita lihat manusia biasa gitu kan, ibu-ibu lah, ada anak muda gitu kan, perempuan, ada yang laki-laki juga, itu tuh berubah gitu. Jadi yang makhluk-makhluk ada yang serem, ada yang enggak gitu, kayak binatang juga ada gitu, Pak. Jadi semenjak habis dimandikan, Intan langsung bisa melihat berbagai macam makhluk-makhluk goib. Iya benar. Setelah itu, apakah Intan sakit atau Intan selalu belum bisa nih ketemu sama makhluk-makhluk kayak gitu, kaget atau gimana Intan? Kaget sih pasti ya, namanya dari kecil kita nggak pernah lihat-lihat yang kayak gitu, pasti kaget kan, apalagi pas baru buat mereka berubah tuh kayak ada yang jadi kuda lah gitu, itu pasti kaget banget kan. Nah dari situ sih kalau dibilang sakit enggak ya, nggak ada rasa apa-apa, cuma lebih sensitif aja ke yang makhluk-makhluk nggak kasat mata gitu. Kayak kita lagi jalan nih, di jalanan ada aja gitu kayak kiri kanan makhluk-makhluk yang nggak dilihat sama orang gitu, orang biasa, kayak gitu aja sih. Setelah itu banyak lah ya, mungkin kalau kata orang dulu mah wasilah. Dari wasilah dimandikan sama orang pintar itu, yang tadinya tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat makhluk-makhluk goib yang tak kasat mata. Apakah setelah dimandikan banyak dipanggilan nih, Tan, coba dong liatin gua ada apa sih di badan gua gitu? Enggak sih, awalnya kita nggak percaya ya sama apa yang kita lihat sendiri gitu, kayak mungkin cuma banyak yang bilang halu lu gitu kan, kayak nggak percaya lah, emang dari awal nggak pernah kayak gitu kan. Terus lama kelamaan kayak aneh juga gitu, apa gua bisa lihat gitu ya, apa gimana gitu kan, bingung juga sama diri sendiri gitu. Terus banyakan pada Tan liatin gue dong nih ada apa gitu, kita banyak cerita sama teman-teman aja gitu kan, liatin. Nah jadi banyak yang sakit dari jalan-jalan kemana gitu. Nah liatnya minta diliatin sama Intan, cuma emang beda gitu Pak, kalau misalnya ada yang ngerjain lah gitu lah, itu gimana orang percayanya sih. Jadi Intan ini selain kuliah di kebidanan, bisa juga di dunia spiritual saat ini ya. Gitu jadi luar biasa banget teman, ini Intan yang masih muda, tadinya tidak bisa melihat, cuma gara-gara dimandikan salah satu orang pintar ya, nggak tahu tujuannya untuk apa, ternyata portal goib itu dibuka gitu. Dari situlah Intan bisa melihat segala macam yang ada. Ada nggak sih cerita yang sedih dari pengalaman ini? Banyak Pak, banyak kayak cerita-cerita korban-korban kayak kecelakaan gitu, maaf ya kalau misalnya yang pernah ngalamin gitu. Terus banyak juga yang dibilang arwahnya nggak tenang, itu benernya banyak gitu, yang nyimpen cerita sejarah-sejarah itu banyak Pak, yang cerita-cerita kayak gitu tuh kan. Terus banyak juga yang dipermainkan sama makhluk-makhluk yang dipermainkan itu maksudnya gimana? Kayak ada suatu arwah misalkan nih ya, dia nggak tenang gitu, nggak diterima bumi dan langit lah bisa dibilangnya gitu. Terus dipermainkan sama suatu makhluk nih yang pangkatnya lebih besar daripada dia gitu. Banyak dipermainkan, misalnya kayak bisa jadi ngerjain orang lah, jahatin orang, apa dia disuruh kerja yang negatif lah, apa segala macam itu bisa Pak gitu. Cuma ya gimana menurut percayaan masing-masing juga. Gila, luar biasa ceritanya ya. Apakah Intan ini tiba-tiba lagi jalan naik motor, terus kaget nih di depan kok ada nih makhluk gitu, akhirnya makhluk tersebut curhat lah sama Intan, ada nggak? Kalau curhat sih, kalau yang di jalanan sih enggak ya, karena
kalau yang jalan Intan nggak mau terlalu inilah, nggak perlu terlalu peduli gitu. Kalau misalkan lewat terus ngeliat makhluk-makhluk itu sering gitu, kayak banyak kan sih di tempat-tempat kayak restoran gitu-gitu yang dibilangnya ya semua tahu sendiri lah, kayak ada penjaga gitu, ada juga yang penglaris ya. Gitu-gitu. Okay. Itu juga sering ngeliat gitu. Cuma ada yang aneh nih pas pertama Intan bisa ngeliat gitu. Jadi di depan satu restoran gitu, bukan restoran sih, rumah makan. Intan lihatnya biasa gitu, pas dari belakang ada bapak-bapak botak, kan? Ada bapak-bapak botak. Intan liatin aja kan biasa. Itu baru pertama ngeliat Pak. Intan liatin biasa. Pas dia berbalik gitu ya, pas dia balik arah ke Intan, mukanya jadi babi Pak. Oh gitu? Iya, jadi babi gitu, mulut babi. Gimana sih? Tadi awalnya dari belakang itu melihat biasa, orang biasa, bentuknya manusia biasa. Bapak-bapak botak gitu. Botak. Mungkin bukannya pascol kawan ya. Kalau pascol beda lagi. Jadi Intan melihat sosok manusia Intan dari belakang itu, pas nengok ke Intan, mukanya muka babi. Kepala babi gitu. Itu baru awal-awal pas pertama ngeliat-liat gitu kan, kaget sih. Jadi gimana ya, masih kok jadi babi gitu. Ya udah kayak mungkin cuma lagi nggak konsen apa gimana gitu ya. Udah kayak gitu. Banyak juga sih kayak sosok nenek-nenek, terus sosok, kalau dibilang sosok penjaga itu serem-serem Pak. Penjaga apa maksudnya? Penjaga kayak misalkan kayak warung lah, atau apa ya, suatu usaha lah gitu. Nah sosok itu banyak yang bawa senjata gitu Pak, kayak pedang, tombak gitu ya? Gitu bawa. Paling serem sih ya yang Intan lihat, jadi kayak apa ya, kayak gajah gitu ya, gede banget soalnya, benar-benar gede di depan tempat usahanya itu. Bawa ini Pak, apa sih, kayak Ganesha tuh yang bawa pencungan gede gitu. Bawa pencungan gede lagi duduk aja. Malam-malam kita lihat apaan itu ya. Pas nengok lagi masih ada. Terus ya diem aja. Mungkin itu yang dibilang sosok penjaga itu ya. Cuma nggak tahu juga sih, nggak komunikasi, takut gitu. Soalnya sosoknya serem. Ya gitu. Ada nggak makhluk yang tak kasat mata atau kita sebutnya makhluk goib minta tolong nih sama Intan, sampaikan ke keluarga saya, atau dia minta tolong untuk sempurnakan atau gimana gitu Intan? Pernah waktu itu pengalaman ya kan, lagi main aja gitu, tiba-tiba mungkin pernah ada kejadian kayak bunuh diri gitu ya, dibilang bunuh diri. Itu di daerah mana? Ada di daerah Parung lah. Parung ya? Iya, daerah Parung. Lagi main biasa, tiba-tiba ada yang ngomong lah gitu, kayak nangis-nangis gitu, minta bukain gitu kan. Bukain apa gitu kan. Ternyata bunuh dirinya gantung diri gitu. Sepenglihatan Intan sih perempuan gitu kan, perempuan nangis-nangis, ininya tuh masih apa ya, masih tali gitu Pak. Nempel. Iya, masih nempel gitu. Terus dia bilang kangen sama anak gitu kan, kangen sama anak. Sebenarnya sedih sih, kangen sama anak, terus nyesel juga, dia seselin perasaan dia gitu kan, seselin perasaannya, curhat aja gitu kayak manusia biasa, minta tolong disempurnain gitu kan, minta tolong sempurnain, cuma nggak bisa. Ya gitu sih, nggak bisa ditolong karena ya itu nggak diterima arwahnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya meninggal gara-gara bunuh diri, gitu, dia tidak bisa diterima ya? Iya, nggak bisa. Sepengetahuan Intan ya. Berarti Intan pas banget kalau kerasukan. Iya. Pernah kan kerasukan ya? Pernah. Sering? Sering. Berarti kalau misalnya ada makhluk mau komunikasi sama Intan, bisa dimasukin ke badan Intan? Bisa. Bisa. Apapun yang dia rasakan kerasa sama Intan? Nah, sebenarnya gitu Pak, banyak energi yang negatif sama positif tuh beda gitu ya. Kalau misalkan yang negatif tuh kayak korban-korban bunuh diri, korban kecelakaan, misalkan kayak maaf ya, kakinya buntung lah, atau tangannya kenapa gitu, namanya kecelakaan kan.
rasa sakitnya tuh ke transfer gitu Pak ke kita gitu. Jadi Intan juga ngerasain apa yang dirasain gitu. Tapi kalau yang positif tuh kayak sesepuh, kodam-kodam gitu. Itu tuh biasa aja, malah kayak asik diajak ngobrol ya gitu Pak. Gila. Ini luar biasa pengalaman ya, yang dari pertama takut sampai sekarang malah asik. Komunikasi dengan hal-hal yang goib kayak gitu. Ada lagi nggak cerita yang paling sedih yang selama ini Intan mulai jalan ini? Paling sedih? Apakah dia korban kecelakaan, tiba-tiba dia masih ada di tempat itu? Kalau korban kecelakaan ada. Jadi dari cerita yang masuk ke Intan itu, dia maaf ya kelindes truk gitu Pak. Gitu. Terus nah kebetulan Intan habis lewat situ ceritanya tuh, lewat situ ya kan. Cuma nggak bisa dijelasin ya daerah mana gitu, takut ada yang kesinggung apa gimana. Terus nggak tahu kenapa ikut mungkin ya kan ke Intan gitu. Ikut dalam artian minta tolong gitu Pak. Minta tolong disempurnain lah gitu kan. Kalau korban kecelakaan sih menurut Intan ya masih bisa gitu Pak ditolongin gitu. Dengan doa gitu kan. Doa dari kita semua gitu. Dari keluarga gitu-gitu. Itu sih dia minta doa aja gitu. Dan masih sepantaran gitu Pak, jadi sedihnya tuh kerasa gitu. Iya kerasa banget gitu. Allah. Itu sih paling sedih. Ada cerita lucu nggak Intan? Lucu ya. Iya. Apakah melihat makhluk, kok ini makhluk begini amat gitu, bentuknya kok lucu gitu, pernah nggak? Pernah sih. Kadang kalau yang lucu tuh yang ini Pak, apa, binatang-binatang gitu. Iya binatang-binatang tuh lucu gitu. Kadang ada yang serem juga sih gitu. Cuma kalau yang lucu ada tuh ya salah satu makhluk gitu pernah datang. Terus minta, sebenarnya dia dulunya manusia gitu Pak, cuma kayak ngerubah jadi monyet gitu Pak, anak kecil. Itu di mana? Ada di rumah temen gitu. Ya terus kayak dia bilangnya dari air terjun gitu Pak. Tingkahnya beneran kayak anak kecil, cuma dia berubah jadi monyet gitu Pak. Lucu sih, tingkahnya lucu, bener lucu gitu, anak kecil gitu. Banyak juga yang serem-serem. Lebih banyak yang serem ya? Lebih banyak yang seremnya. Lebih banyak yang serem, yang sedih, gitu. Ya. Banyak juga makhluk-makhluk yang masih ada di sekitar kita itu, padahal dia ingin menyampaikan sesuatu. Nah iya, pesan sih. Pesan ya, lebih banyak pesan ya. Iya. Oke. Selama ini Intan nyesel nggak sih dari pas habis dimandiin kayak gitu sampai bisa nih sekarang nih udah mulai banyak bantu orang ya? Iya, insyaallah. Nyesel nggak Intan? Atau bersyukurlah mungkin ini takdir gua yang sudah digariskan sama Allah untuk membantu orang banyak gitu? Kalau dibilang nyesel, enggak sama sekali. Enggak, karena apa? Mungkin dari kejadian-kejadian ini gitu, kita bisa ngelihat kayak terbuka lah gitu mata kita gitu, ada hal lain di dunia ini gitu kan. Terus yang bikin bersyukur ya bisa dikasih kayak gini, bisa banyak bantu orang Pak. Gitu. Jadi siapapun orangnya itu yang telah membantu Intan dalam mulai memasuki dunia spiritual, Intan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Gitu. Wasilahnya dari Anda ya, sehingga Intan ini bisa membantu banyak orang. Oke Intan, sekiranya Intan bisa nggak untuk memasukkan satu makhluk ke dalam tubuh Intan gitu? Insya Allah sih bisa gitu. Bisa ya. Makhluk yang di sini atau mau makhluk yang di dalam benda? Bikin penasaran nih benda gitu Pak. Di benda ya, biar tahu ya. Iya, biar tahu sejarahnya gitu-gitu Pak. Oke, siap. Jadi ini kita tidak memaksa kalian untuk percaya. Kita hanya sekedar sharing, curhat apa yang Intan sedang alami sekarang kayak gitu. Percaya atau tidak percayanya itu hak kalian semua. Cuman ini loh Intan yang sudah mengalami dunia spiritual kayak gitu. Oke, kita boleh minta satu cincin nggak temen? Oke, coba.
Oke, ini ada kawan kita di belakang layar punya cincin. Ini cincinnya, kelihatan nggak? Oke, kita deketin lagi. Ini cincinnya, ya. Oke, Intan. Ya. Kita kan awam nih, nggak tahu kan gitu. Kalau kita bilang batu ya sekedar batu-batu aja. Cuman kita nggak tahu ada nggak sih makhluk di dalam ini. Kalau circle-nya Intan sih ada gitu Pak. Ada ya? Iya. Bisa ditarik? Bisa. Oke. Jadi, sekali lagi nih ya. Ini kita tidak memaksa kalian untuk percaya atau tidak percaya. Ini sekedar sharing cerita pengalaman dari teman kita yaitu Intan. Sok enggak? Di sini Pak. Iya di sini aja nggak apa-apa. Enggak gerobak-gerobak kan? Enggak sih. Oh gitu. Cuma mungkin minta izin dulu kali ya sama yang ada di dalamnya. Oh sok gitu. Mangga. Cuma kan tetap aja gitu kita harus sopan gitu walaupun nama makhluk yang enggak dilihat. Diutamakan adalah adab kita. Iya. Ya. Rinding gua. Assalamualaikum. Oke, dengan siapa saya bicara? Iya, itu kita lagi coba buat bikin video. Kenapa? Ini siapa? Saya manggilnya Abah atau Aki atau apa? Abah, ya. Abah suaranya agak keras ya, gitu. Abah nggak apa-apa kan kita bikin video seperti ini? Nggak apa-apa, biar terkenal ya Abah ya. Abah, makhluk yang ada di dalam batu ini. Ini Abah kumisnya panjang atau gimana? Panjang. Oh, Pak Raden bawa kumis, ya. Pak Raden itu omnya si Unyil. Abah, kalau boleh tahu, ini Hampura Abah Islam. Oke, Abah Islam ya. Abah, makhluk yang ada di dalam batu ini ya? Ya. Oke, Abah dari mana sih asalnya? Iya dulu. Dari Lampung. Gila, dari Lampung nyampe ke sini batu. Ini Abah asli dari dulu di sini atau batu ini ada yang ngisi? Oh, dulu sempat ada yang ngisi batu ini. Oke. Abah ini bentuknya manusia atau makhluk yang lain? Manusia. Di zaman apa? Itu kenapa Abah begini? Apa tuh? Oh, cincin sama gelang. Jadi kawan, ini yang masuk ke dalam tubuh Intan, salah satu makhluk yang ada di sini, kumisnya panjang dan dia menggunakan batu cincin serta gelang. Mungkin Abah jawara kali ya di Lampung itu. Ya iya. Jawara. Abah namanya siapa sih? Kita belum kenalan. Abah Sula. Oke. Abah, makasih banyak ya. Kita hanya coba komunikasi kayak gitu. Hampura. Ada pesan nggak yang mau disampaikan oleh teman-teman kita nih? Nggak boleh sombong atau gimana gitu. Nggak apa-apa Abah gitu. Abah mau ada yang disampaikan nggak? Nggak. Oke, yaudah Abah makasih banyak ya. Kalau ngajak berantem ayo. Wah, berantem melawan kezoliman atau buat nyelakain orang Abah? Gimana maunya? Ini jangan ditiru ya. Ini sosok makhluk dari leluhur kayak gitu. Tergantung penggunaannya kita. Kalau misal kita mau jahat, dia ikut. Kalau mau dibaik, dia juga ikut kayak gitu. Abah makasih banyak. Ya. Udah Abah, udah. Ya, udah Abah. Masih banyak ya.
Sekali lagi buat kalian yang nonton, jangan percaya sepenuhnya sama batu atau gimana gitu. Walaupun ini ada isinya, tapi tetap percaya sama Allah gitu. Boleh percaya sama makhluk goib, semuanya atas izin Allah gitu. Tetap kepercayaan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Intan, dari semua makhluk, ada nggak sih ketika Intan ngobatin orang, oh orang ini bukannya medis, tapi non medis yang sengaja dikirim sama orang yang sirik atau jahil kayak gitu? Ada Pak, banyak. Banyak ya. Kayak sakit gitu. Kan kalau sakit medis tuh terdeteksi gitu ya sama medisnya gitu kan. Apalagi masa Intan juga sekolah di medis gitu kan. Nah kalau Intan sih kalau ngobatin kayak sakit-sakit itu terutama kita obatin pakai medisnya dulu nih Pak. Maksudnya nggak langsung ke yang non medis gitu kan. Kita cek medisnya gitu. Kalau misalkan penglihatan Intan normal, kita baru cek non medisnya gitu Pak. Nah itu tuh banyak sih Pak yang kayak dikerjain orang, atau banyak juga yang kayak urusan-urusan rumah tangga gitu. Oh banyak ya? Banyak juga. Banyak urusan rumah tangga. Entah itu ceweknya, istrinya didemenin sama orang lain, ataupun sebaliknya. Bisa gitu. Oh gitu. Kayak misalnya nih kayak suami istri gitu, lagi biasa-biasa aja gitu Pak. Terus tiba-tiba kok suaminya melenceng apa gimana gitu. Itu urusan rumah tangga sih. Cuma Intan pernah juga gitu ngobatin orang. Bukan ngobatin sih ya, apa ya namanya? Ngebantuin. Jadi ngebantu dengan kelebihan yang Intan punya saat ini gitu. Tetap ya minta ke Allah juga kan ya. Allah ya. Oke. Tetap gitu sih Pak, kayak ya insya Allah maksudnya bisa balik lagi atau gimana gitu. Itu banyak juga Pak masalah-masalah kayak gitu ada. Bisa membedakan nggak Intan kalau misalnya orang kena pelet nih, kita berbicara tentang pelet saat ini gitu. Tiba-tiba kok ini anak demen banget nih sama dia gitu. Itu Intan bisa membedakan nggak? Bisa Pak. Bisa beda sih, kayak ini sih soal rasa gitu ya. Jadi setiap orang soal rasa guys. Ya, kita jangan fantasi kemana-mana. Jangan kemana-mana gitu. Jadi ada yang percaya juga, ada yang enggak gitu. Cuma kalau yang Intan rasain, kalau misalnya kayak pelet atau gimana gitu, beda gitu Pak rasanya gitu. Dibikin seharusnya nggak demen jadi demen gitu, yang bilang nggak suka jadi suka gitu tuh bisa gitu Pak. Dan itu juga perbuatan makhluk-makhluk yang kayak gitu, yang dibilangnya punya orang, ya gitulah, yang punya apa ya, paranormal, dibilang paranormal gitu. Itu sih. Intan pernah juga nggak ketika sudah nih ibarat kata nih Intan dapat panggilan ngobatin orang gitu kan, pas orang udah sembuh tiba-tiba tuh makhluk ngikutin pulang ke rumah Intan? Itu banyak. Oh banyak. Ya, kadang bikin sakit juga pernah gitu Pak. Bikin sampai pusing banget gitu, itu pernah. Terus kayak lagi tidur biasa, tiba-tiba bangun terus ada dia gitu. Gitu Pak, diikutin lah itu bahasanya. Itu pernah gitu, bisa. Yang paling parah banget ngobatin orang kena teluh atau santet? Teluh santet juga sama kali ya? Sama ya? Iya. Sama. Iya itu paling apa ya, parah banget, sulit gitu maksudnya, sampai ke bawah ke rumah, maksudnya kayak Intannya juga pusing itu, benar-benar ngerasain pusing, apa benar-benar pusing gitu. Berarti bisa. Setelah pusing itu cara untuk menetralisir badan Intan sendiri kayak gimana? Iya, tetap balik lagi ke Allah sih, kita minta bantuan sama Allah, zikir berdoa. Mungkin ya, zikir, berdoa gitu, sholat. Oke. Jadi dari semua perjalanan Intan kayak gitu, Intan lebih senang atau tidak senang ya dengan kelebihan yang diberikan sama Allah? Lebih banyak senangnya. Lebih banyak senangnya. Karena mungkin dijalanin pakai bersyukur kali gitu ya. Pengalaman lebih baru banyak gitu. Senangnya. Lebih banyak manfaat mungkin ya Intan. Kan banyak Intan
di luar sana itu adalah gangguan-gangguan dari jin, bisa melihat jin, bisa komunikasi sama jin kayak gitu ya kan. Cuman kembali lagi ke diri kita mungkin Intan ya. Ketika seperti itu kita manfaat nggak buat orang banyak kayak gitu ya. Mungkin Intan juga mau ngucapin terima kasih nih sama yang pertama kali ngebuka sehingga Intan bisa seperti ini. Sok mangga. Iya buat si Anu sebenarnya si Anu. Itulah ya, si ibu ya, si ibu, maksudnya terima kasih gitu udah ngebukain jalan Intan sampai seperti ini, sampai bisa kayak gini gitu. Yang awalnya nggak tahu apa-apa lah ya, jadi bisa manfaatnya banyak gitu, bisa bantuin orang kayak gitu. Siap. Ya sedikit lebihnya banyak terima kasih Intan bisa dibukain jalan kayak gini gitu. Iya, Intan makasih banyak ya sudah datang ke sini, sudah mau menceritakan pengalaman Intan yang ada saat ini gitu. Jangan terlalu ngebully nantinya Intan ya. Wah, Intan bohong nih gitu. Jangan. Tolong komentar yang positif kayak gitu. Tinggalkan jejak komentar kalian dengan baik dan dengan bijak. Terus dukung channel Kibat 16 agar kita bisa membuka sejarah yang ada di sekitaran Kabupaten Bogor, bahkan bisa luas lagi nantinya. See you next time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.